by unanimous decision, and still the undisputed. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kembali lagi soal UFC 299 yang belum kelar gue bahas. Ya gimana mau kelar, ini kartu stuck banget alias padat banget. Karena mulai dari early prelimsnya tentu sampai main cardnya itu banger semua. Nah, yang kemarin belum gue bahas adalah pertarungan Petr Yan versus Song Yadong, Gilbert Burns versus Jack Della Maddalena, Kevin Holland versus Michael Venom Page, dan tentu Sean O'Malley versus Chito Vera 2. Oke, gue mulai dari Petr Yan versus Song Yadong. Walaupun Petr Yan menang, jujur gue masih sedih sama penampilan Petr Yan. Buat yang udah lama nonton Petr Yan pasti tahu seberapa sadisnya gaya bertarungnya Petr Yan dulu. Sampai-sampai dijuluki No Mercy alias tanpa ampun. Terutama saat melawan Jose Aldo dan Urijah Faber. Saking ngerinya dulu Petr Yan dianggap sebagai boxer terbaik di UFC. Tapi setelah kekalahan yang di luar ekspektasi siapapun, yaitu kalah karena diskualifikasi saat melawan Aljamain Sterling, Petr Yan tidaklah setajam dulu lagi. Apalagi saat melawan Merab, Petr Yan seperti bukan Petr Yan, karena dibuat seperti fighter amatir oleh Merab Dvalishvili. Dan kemarin pun saat melawan Song Yadong, Petr Yan sebenarnya nggak terlalu dominan amat. Jumlah signifikan strike-nya hampir sama, waktu kontrolnya hampir sama juga, jumlah takedown-nya pun hampir sama. Tapi ada yang berkembang dari Petr Yan, yaitu sekarang mulai sering pakai bahasa Inggris. Wah, mirip banget Khabib gaya bicaranya. Mungkin karena sama-sama orang Rusia. Hello Miami. Hey guys. Thank you so much who support me. Thank you. Dan karena sudah lumayan bisa bahasa Inggris, Petr Yan langsung menantang Chito Vera. Chito, you are next. Strong after. I smash these two guys. Pertarungan selanjutnya, Gilbert Burns versus Jack Della Maddalena. Kekalahan Gilbert Burns dari Belal Muhammad tentu tidak sesakit ini, di mana saat melawan Belal, Gilbert Burns kalah poin. Sedangkan saat melawan Jack Della Maddalena, Gilbert Burns unggul di dalam 2 ronde, di mana Gilbert mampu melakukan takedown sebanyak 7 kali. Dan 2 juri menilai bahwa Gilbert Burns unggul selama 2 ronde ini dengan skor 20-18. Sehingga seharusnya Gilbert Burns cukup bermain aman saja di ronde ketiga. Namun sayangnya Gilbert kecolongan 1 menit sebelum pertarungan selesai. Di saat Gilbert Burns mau melakukan takedown, menghancurkan wajah Gilbert Burns. Setelah itu Jack menghantam Gilbert Burns sejadi-jadinya hingga knockout. Tentu kekalahan ini sangat menyakitkan, di mana setelah pertarungan ini Gilbert Burns pun menangis. Tapi setahu gua Gilbert Burns emang sering nangis. Dan kabarnya Jack Della Maddalena dengan sangat amat berani, sekali lagi dengan sangat amat berani menantang seorang Shavkat Rakhmonov. Dimana para fighter top 3 aja nggak ada yang berani nantang seorang Shavkat Rakhmonov. Padahal menurut gua Jack Della Maddalena menang hanya karena tendangan lutut keberuntungan. Dan gua rasa keberuntungan itu nggak akan terjadi ketika melawan seorang Shavkat Rakhmonov. Pertarungan selanjutnya, salah satu pertarungan yang paling ditunggu bahkan dari semua kartu adalah pertarungan ini antara Kevin Holland melawan fighter pendatang dari Bellator, sekaligus salah satu bintang terbesarnya Bellator, dan juga pernah diimpikan masuk UFC. Yap, dia adalah Michael Venom Page. Fighter yang punya gaya bertarung yang sangat unik ini akhirnya masuk UFC, walaupun sebenarnya bukan di usia primanya lagi, dimana sebelumnya Venom dibuat tidak banyak tingkah lagi setelah dipermalukan oleh Douglas Lima. Dan sampai detik ini Venom Page tidak pernah merasakan sabuk juara. Dan UFC benar-benar pinter cari lawan. Ya fighter yang gak pernah nolak pertarungan selain Kevin Holland, ya siapa lagi. Kevin Holland selalu siap melawan siapapun. Lawan Khamzat Chimaev pun jadi, karena biasanya fighter yang sudah punya ranking itu ogah ketemu fighter pendatang. Apalagi fighter pendatangnya itu punya kemampuan luar biasa. Tapi Kevin Holland selalu siap menyambutnya. Terlebih lagi, Kevin Holland punya gestur yang selalu menarik, dimana biasanya setiap kali face off, Michael Venom Page akan bergaya layaknya Venom. Dan biasanya lawannya itu diam aja. Karena saat di Bellator, Venom adalah sosok fighter yang sulit dikalahkan dan sangat sulit ditebak. Tapi mentalnya Kevin Holland jelas beda. Dia dengan santainya menangkap tangan Venom Page dan Dana White pun tertawa melihat ini. Dan di dalam pertarungan,
Seperti biasa, Kevin Holland selalu mengandalkan strikingnya. Tapi ada yang berbeda dari Kevin Holland, yaitu melakukan takedown. Yap, menyadari Venom sangat lemah, khususnya di pertarungan bawah, maka Kevin Holland sampai-sampai melakukan percobaan takedown sebanyak 5 kali. Dan ada 2 takedown yang berhasil. Tidak hanya takedown, Kevin Holland juga meredam serangan Venom dengan clinch, dibarengi dengan serangan pundak. Di dalam pertarungan bawah pun, Kevin Holland menghantam Venom, tapi itu tidak lama. Karena Venom pun mampu bangkit lagi. Kevin Holland terlihat kebingungan bagaimana cara menyerang seorang Venom yang begitu fasih soal footwork, di mana Venom bergerak dengan kuda-kuda karatenya, sehingga dengan mudah menyerang maju tiba-tiba dan mundur secara tiba-tiba. Sehingga masalah terbesar Kevin Holland adalah tidak bisa menjangkau Venom, dan juga tidak bisa menebak kapan Venom menyerang. Tapi menurut gua, cara melawan Venom adalah dengan caranya Sean Strickland, yaitu terus melakukan tekanan, sehingga Venom tidak punya ruang lagi untuk melancarkan footworknya. Selama ini Venom bisa bebas menyerang karena Venom punya ruang yang luas untuk bergerak. Dan hal itu juga yang selama ini dilakukan oleh Adesanya, yaitu mengandalkan ruang yang luas untuk menyerang lawan seperti Venom. Sehingga cara yang paling tepat adalah menekan Venom supaya terpojok terus di pagar oktagon. Sebagaimana Adesanya yang tidak bisa banyak bergerak ketika di pressure oleh Sean Strickland. Tapi karena Kevin Holland tidak terbiasa melakukan pressure, sehingga Kevin Holland selalu menjadi sasaran empuk bagi Venom. Sehingga ketiga para juri menilai bahwa Venomlah pemenangnya. Sebuah debut yang lumayan baik bagi Venom. Nah, kita lanjut di pertarungan selanjutnya, yaitu perebutan sabuk juara kelas bantamweight. Sekaligus partai pembuktian dan balas dendam bagi Sean O'Malley, karena rekornya dibuat cacat oleh Chito Vera. Karena satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Sean O'Malley adalah Chito Vera. Di dalam pertarungan, sesuai prediksi, Sean O'Malley akan dominan jika adu striking dengan siapapun. Dan itu terbukti di mana Sean O'Malley mampu memberikan 230 serangan. Sedangkan Chito Vera hanya 89 serangan. Itu artinya serangannya Sean O'Malley adalah 2,5 kali lipatnya serangan Chito Vera. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, kok udah kena 230 serangan kok nggak KO juga? Nah, itulah yang membuat orang terkagum-kagum dengan Chito Vera, di mana dia benar-benar kesatria, di mana dia punya dagu baja. Hal itu terbukti ketika satu tendangan lutut Sean O'Malley yang kalau teman-teman dengar suaranya itu kencang banget. Dan gue yakin Daniel Cormier, Jon Anik, dan Joe Rogan pasti heran, kok Chito Vera nggak KO? Coba aja nih dengar suaranya. Nah, jangankan KO, jatuh aja enggak, ya minimal kepleset kek. Ya kalau orang lain mah udah mampus kali ya. Bener-bener zombie nih orang. Gue rasa julukan zombie buat Chito Vera aja dah. Karena walaupun Chito Vera sering kalah, tapi dia nggak pernah KO. Jangankan KO, knockdown aja nggak pernah. Ya, Chito Vera memang pantas mendapatkan kekaguman dari semua orang, tapi Chito Vera belum pantas mendapatkan sabuk juara. Karena bagaimanapun, teknik dan skillnya Sean O'Malley di atas rata-rata. Kecepatannya, timingnya, akurasinya di atas semua faktor kelas bantam. Hal itu membuat Sean O'Malley mendapatkan kemenangan angka yang terlalu mutlak, yaitu 50-45, 50-45, dan 50-44. Langsung ditantang oleh sang juara baru Ilia Topuria. Nah, itulah rekap singkat dari obrolan Fighter. Sekian dan terima kasih.